menjadi motivator atau sang motivasi yang baik. Menjadi motivator atau sang motivasi yang baik. Nah, saya mengingat bahwa sejak saya dari kecil sampai saya dewasa sebagai anak, saya sering mendapat nasihat dari orang tua, dan bunyinya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Alkitab. Contohnya, sinapa tua umpatilah anak semua, kalau mau umur panjang jangan mau melawan orang tua, kalau mau pintar atau sukses harus banyak berdoa dan takut akan Tuhan. Nah, saya kira pernyataan-pernyataan seperti ini juga kita sebagai bapak-bapak itu juga yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, memberikan suatu teladan atau motivasi yang baik. Poke sudah niki laku banua boyok sudah lama adodos, lambisan makanan domeja langsung dihantam tanpa berdoa. Ya, secara tidak langsung kini ke anak-anak terbiasa anak gua papa saja ya nanti mas sambayang dan kita nusoliki mas sambayang kelaman niki, sedangkan papa nanti mas sambayang. Ya, bayi misalnya boyok sekali niki terlalu kelaparan, ya hantam saja itu yang meja tanpa kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan sehingga anak-anak kita melihat apa yang kita lakukan. Tetapi saya yakin bapak-bapak yang hadir pada saat ini tidak seperti itu. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak-bapak yang sama dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini merupakan bagian dari kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sejak awal Musa napilih puang matuang untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, Musa di sini bukan hanya menjadi seorang pemimpin yang mengantar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi di sini Musa menjadi penggerak, penasehat bagi bangsa Israel, atau Musa di sini menjadi seorang motivator yang baik bagi bangsanya. Nah, bapak-bapak yang sama dikasih oleh Tuhan, dalam situasi-situasi tertentu kehadiran Musa sangat dibutuhkan, apalagi ketika dalam pengambilan keputusan dalam bacaan kita pada saat ini, di mana bangsa Israel datang kepada Musa untuk meminta nasihat-nasihat serta arahan kepada Musa. Dalam bacaan kita saat ini, hal tersebut itu berlangsung dari pagi sampai petang. Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Tanya ya kemenarangan Musa, sehingga ia memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Tetapi nasihat itu berdasarkan pada firman Tuhan, bukan hanya kemampuannya semata, tetapi itu karena kehendak Tuhan dan berdasarkan pada firman Tuhan. Pada saat Musa memberi solusi atau jalan keluar dari suatu masalah dan nasihat-nasihat kepada bangsa Israel, Musa ini tetap berpegang dan berpedoman pada ketetapan dan firman Tuhan. Nah, bapak-bapak yang sama dikasih oleh Tuhan, Kristus yang menjadi sumber inspirasi kehidupan yang memberi petunjuk dalam menjalani kehidupan setiap umat percaya. Kristus yang akan kita jadikan sebagai sumber inspirasi dalam kita menjalani kehidupan kita. Sama hal yang dialami oleh Musa, ia senantiasa mendapat tuntunan dari Allah. Musa menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan kehendak Allah kepada umat-umatnya. Musa bukan hanya sekedar menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi motivator yang baik bagi bangsa Israel. Bapak-bapak yang sama dikasih oleh Tuhan, sama halnya dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak, kita tidak hanya menjadi seorang
pemimpin dalam rumah tangga, masyarakat atau dalam gereja, tetapi kita juga harus menjadi motivator yang baik. Sebagai bapak-bapak kita harus memberikan pengaruh yang baik, contoh yang baik dalam kehidupan kita. Contohnya dalam masyarakat, ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan dalam memimpin suatu masyarakat, jangan hanya kita mau memimpin masyarakat, kita hanya mau menjadi pemimpin dalam masyarakat, tetapi kita tidak menjadi motivasi yang baik, pengaruh yang baik dalam suatu masyarakat. Agar kita lagi isang orang menjadi pemimpin, berkuasa, yang mau terjadi, tetapi belum tentu hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang akan menjadi pekerjaan rumah dalam kehidupan kita, bahwa sudahkah saya memimpin dengan baik dalam masyarakat, sudahkah saya memberikan motivasi-motivasi, teladan yang baik bagi masyarakat yang saya pimpin. Kemudian yang kedua yaitu sebagai kepala, bukan kepala ayah tetapi sebagai kepala keluarga, ya. Sebagai kepala keluarga, kita bapak-bapak yang memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Betul atau tidak bapak-bapak? Ya, tentunya kita semua menyadari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan keluarga kita. Bukan hanya dikuak-kuak, misalnya setoran bulan itu sudah cukup, misalnya saya sudah memberikan perkelimpahan kepada keluarga saya, sudah tugas saya sebagai bapak-bapak sudah selesai. Yang penting anak-anakku makan makanan enak, istriku makan makanan enak, tugas saya dalam keluarga sudah selesai. Tetapi tidak seperti itu. Dalam keluarga sebagai bapak-bapak kita menjadi penuntun, kita menjadi teladan yang baik, kita sebagai orang tua yang menjadi motivasi yang baik dalam keluarga kita. Menjadi teladan yang baik dalam keluarga berarti sikap tingkah laku kita, teladan kita harus sesuai dengan firman Tuhan, dan itu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, dalam gereja kebanyakan ya saya amati bahwa yang menjadi majelis dalam jemaat itu biasa dominan bapak-bapak daripada perempuan. Nah, sehingga di sini kita sebagai bapak-bapak dalam gereja pun memiliki peran yang sangat penting. Ya, contohnya pada saat ini saya melihat persekutuan kita sebagai kaum bapak dalam kelas kebaran raya sungguh luar biasa. Nah, kita sebagai persekutuan ini harus menjadi teladan yang baik bagi persekutuan yang lain, harus menjadi teladan yang baik bagi persekutuan perempuan. Misalnya persekutuan perempuan melihat persekutuan kita begitu kompak, pasti nakowe luar biasa pada bapak-bapak. Masa mau jadi kalahkan sama bapak-bapak? Nah, itu yang harus menjadi pekerjaan rumah lagi bagi kita, bahwa saya harus memberi diri saya dalam bersekutu, saya harus memberi diri saya dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita dalam persekutuan kita juga menjadi motivasi yang baik dalam kehidupan bergereja. Bapak-bapak yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai kaum bapak, mari kita menjadi teladan yang baik, motivasi yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga dari kehidupan kita orang-orang akan melihat kehadiran Kristus ketika kita mampu menjadi teladan yang baik, kita mampu menjadi motivasi yang baik, maka terpancarlah kasih Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya, terpuji Kristus.